Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad, Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh, yaitu program yang menceritakan kembali tentang kisah perjalanan para nabi dan para rasul. Dan selama 1 kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya nih. Tentunya tentang kisah Rasulullah SAW. Dan pada episode kali ini, Kak Fauzan akan membahas salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aisyah. Nah, adik-adikku yang di rumah, Kak Fauzan di studio telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banin Al-Bahjah Pusat. Gimana nih adik-adik kabarnya semuanya? Sehat? Siap mendengarkan kisah? Nah, adik-adikku, dikisahkan ketika Nabi saat itu berusia 51 tahun, Nabi mengalami tahun kesedihan karena pada tahun itu wafatlah istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Dan 6 bulan kemudian wafat juga paman Nabi yang selalu melindungi dan membela dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib. Maka Nabi kehilangan 2 orang yang paling dicintai olehnya. Sehingga ketika Nabi berusia 51 tahun itu, yaitu 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengalami amul huzn atau tahun kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin nabinya mengalami kesedihan tanpa seorang istri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril saat itu nih adik-adik membawa selembar daun kering dari sorga. Yang mana daun kering tadi terlukis di atasnya lukisan dan gambar seorang wanita yang masih berumur 7 tahun. Maka lukisan itu diberikan kepada Nabi. Dan Nabi melihatnya. Lantas Nabi mengatakan, "Ya Jibril, siapa wanita yang ada di daun kering ini?" Ketahuilah, itu adalah bernama Aisyah. Dan dia adalah putri sahabatmu Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasul langsung menikahkanmu dengan putri Abu Bakar yang bernama Aisyah. Maka saat itu Nabi terdiam. Dan Nabi senang karena Allah memberikan kepada Nabi seorang istri. Tiba-tiba tidak lama Sayyidina Abu Bakar menghampiri Sayyidina Utsman. Ya, Sayyidina Abu Bakar saat itu mengatakan, "Ya Utsman, sesungguhnya aku mempunyai putri berumur 7 tahun. Apakah engkau ingin menikahinya?" Apa kata Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman terdiam dan tersenyum. Sayyidina Abu Bakar pun tahu mungkin Sayyidina Utsman menolaknya. Datang dalam perjalanan itu bertemu dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan, "Ya Umar, maukah engkau menikahi anakku Aisyah?" Tapi Sayyidina Umar terdiam dan tidak mampu menjawabnya seraya tersenyum. Maka tiba saja Sayyidina Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah SAW. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menikahkan segera putriku Aisyah." Tetapi Utsman menolaknya dan sahabatku Umar juga menolaknya. Kira-kira siapa ya Rasulullah yang akan menikahi putriku? Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, maukah engkau aku carikan seorang menantu yang lebih baik dari Utsman dan Umar?" "Mau ya Rasulullah." "Siapa gerangan dia?" "Itu adalah diriku. Karena sesungguhnya Allah telah menikahkan putrimu dengan diriku."
sebagai penghibur hatiku. Maka saat itu Siti Aisyah pun dinikahi kepada Rasulullah lewat tangan dan ijab qabul dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu dinikahi di Mekah, Siti Aisyah berumur 7 tahun dan Nabi Muhammad berumur 51 tahun. Adik-adikku, tetapi saat itu Nabi belum berumah tangga dan kumpul bareng tinggal bersama Siti Aisyah. Dapat 2 tahun kemudian, yaitu 1 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Saat itu Nabi mulai tinggal bareng dengan Siti Aisyah yang berumur 9 tahun. Kemudian saat itu beberapa tahun setelahnya Nabi juga memiliki istri-istri yang sangat banyak. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah istri Nabi ada 11 orang. Yaitu 2 yang wafat duluan sebelum Nabi wafat dan 9 istri. Dan Nabi wafat meninggalkan 9 istri yang mulia dan memilih Al-Mustafa, orang yang terpilih. Adik-adikku, Nabi tidak ingin di antara istri-istrinya itu saling ribut. Maka Nabi pun ingin menyenangkan istri-istrinya dengan yang namanya qur'ah. Apa itu qur'ah, adik-adikku? Qur'ah adalah undian perjalanan. Jadi setiap Nabi ingin keluar kota atau keluar negeri, Nabi selalu mengundi siapa di antara istrinya yang berhak menemaninya dalam perjalanan. Maka undian saat itu ketika Nabi ingin mendatangi suatu desa, yaitu desa Bani Mustalik, Nabi mengundi di antara istrinya siapa yang ikut. Maka terpilihlah 2 istri Nabi yang paling mulia, yaitu Siti Aisyah yang saat itu berumur 12 tahun dan istri lainnya yang bernama Ummu Salamah. Karena saat itu nih adik-adik telah turun waktu dan ayat hijab, maka istri-istri Nabi pun ditutupi dengan kerudung, bercadar, dan setiap istri Nabi yang ingin keluar dari rumahnya dan melakukan perjalanannya selalu memakai hudaj. Apa itu hudaj? Kalau mau tahu adik-adikku, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka adik-adikku, ketika itu Nabi yang sedang di Madinah ingin datang ke kampung Bani Mustalik. Maka Nabi seperti biasa membawa di antara istri-istrinya. Setelah melakukan qur'ah pengundian perjalanan, Nabi pun mengajak kedua istrinya, yaitu Ummu Salamah dan Siti Aisyah. Saat itu adik-adikku, Siti Aisyah berumur 12 tahun. Karena kejadian Nabi pergi ini terjadi pada tanggal 4 Hijriah. Kemudian adik-adikku, saat itu apa yang dilakukan? Karena ayat hijab telah turun dan semua wanita muslimah memakai kerudung serta hijab, maka saat itu istri-istri Nabi lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajah Siti Aisyah pun tertutup dengan cadarnya. Bahkan Siti Aisyah ketika ingin keluar, kain daripada cadarnya tidak terlihat oleh laki-laki lain. Mengapa? Karena saat itu setiap perjalanan wanita selalu menaiki sebuah hudaj. Apa itu hudaj? Hudaj itu adalah tandu. Tandu yang dipikul oleh 4 orang, yang di atasnya ada kain yang menutupi orang yang ada di dalamnya. Maka saat itu hudaj, tandu tadi pun masuk ke dalam ruangan rumah baginda Nabi di Madinah. Ketika hudaj itu masuk dan semua 4 laki-laki pemikulnya keluar, barulah Siti Aisyah keluar dari kamarnya dengan cadarnya dan masuk ke dalam tenda tersebut. Gak lama setelah itu masuklah 4 laki-laki tadi mengangkat daripada tandu yang di dalamnya sudah ada Siti Aisyah.
Ketika mereka mengangkatnya, tandu tadi pun berjalan menuju rombongan kafilah onta Arab yang siap berangkat menuju daripada kampung Bani Mustalik. Dikatakan nih adik-adik, Nabi telah datang duluan ke kampung tersebut. Sehingga rombongan ini adalah rombongan khusus daripada istri-istri baginda Nabi. Adik-adikku, setelah urusan Nabi dengan Bani Mustalik yang melanggar perjanjiannya dari kaum Yahudi, Bani Mustalik adalah kaum Yahudi, melanggar perjanjiannya sehingga Nabi memeranginya. Selesai perang dengan Bani Mustalik, rombongan pun pulang. Tetapi lagi-lagi adik-adikku, mereka pulang duluan ke Madinah dan rombongan istri Nabi pulang setelahnya. Dalam perjalanan pulang nih adik-adikku ya, tiba saja ada satu isyarat daripada Siti Aisyah. Mungkin para ulama sejarah saat itu mengatakan adalah tepukan 3 kali dari dalam tandu Siti Aisyah, yang mengisyaratkan bahwasanya Siti Aisyah ingin melakukan qadha'il hajah atau kalau zaman sekarang ingin ke kamar mandi. Maka saat itu tandu diturunkan. Dan rombongan kafilah onta bersama 4 orang yang menandu tandu Siti Aisyah pun pergi menjauh dengan sangat-sangat jauh. Sehingga nampaklah tandu Siti Aisyah hanya berada seorang diri di tengah padang pasir. Setelah Siti Aisyah merasa semua orang rombongan kafilah onta dan 4 orang yang menandunya telah pergi dan sepi, barulah Siti Aisyah keluar. Dan Siti Aisyah berjalan di padang pasir itu jauh-jauh dan sangat jauh sehingga terlihat betul-betul sepi dan aman untuk melakukan qadha'il hajah. Maka Siti Aisyah saat itu melakukan qadha'il hajah dan mengurus hajatnya. Setelah Siti Aisyah ke kamar mandi yang ada di tengah padang pasir tadi, Siti Aisyah pun berniat kembali ke tendanya. Tapi dalam perjalanan balik ke tendanya, Siti Aisyah kehilangan sebuah kalung yang diberi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Aisyah mencari kalung tersebut di tumpukan padang pasir. Setelah Siti Aisyah mencari, maka apa yang dilakukan Siti Aisyah? Tiba saja kisah pun berawal daripada 4 orang penandu yang sudah balik lagi ke tandunya Siti Aisyah. Mereka mengangkat tandu tersebut dan mereka tidak merasa bahwasannya Siti Aisyah belum naik ke atasnya. Karena memanglah saat itu wanita-wanita, apalagi Siti Aisyah yang berumur 12 tahun, sangat-sangat ringan. Sehingga mereka hanya merasakan berat tandu yang mereka tandu dan mereka tidak tahu di dalamnya sudah ada istri Nabi atau belum. Maka mereka membawa tandu tadi menuju rombongan kafilah onta dan mereka pun melanjutkan perjalanannya pulang ke kota Madinah. Kisah balik lagi ke Siti Aisyah yang sedang mencari kalungnya. Siti Aisyah pun mencari kalungnya. Dan ketika dicari maka ketemulah kalungnya tadi. Siti Aisyah pun senang dan memakainya. Siti Aisyah kemudian kembali ke tempat tandu yang di situ ada. Tetapi Siti Aisyah sudah tidak menemukan tandu tersebut. Siti Aisyah pun bersedih. Dan saat itu dalam sejarah dikatakan Allah jadikan kedua mata Siti Aisyah mengantuk. Dan Siti Aisyah pun tertidur seorang diri di tengah padang pasir. Nah, adik-adikku, kemudian tiba saja rombongan daripada kafilah onta ini sudah sampai ke kota Madinah. Tandu pun masuk ke dalam ruangan rumah Nabi. Ketika itu setelah orang pada keluar, Nabi melihat daripada balik tirai tandu tadi, ternyata Siti Aisyah tidak ada di dalamnya. Kemana Siti Aisyah? Maka Nabi saat itu berkata kepada 4 pengawal, di mana Siti Aisyah? Di mana istriku? Engkau tinggalkan di mana ia? Maka mereka pun menceritakan bagaimana Siti Aisyah meminta izin untuk qadha'il hajah. Mungkin Siti Aisyah masih tertinggal di padang pasir sana. Maka saat itu Nabi pun sedih dan orang-orang di Madinah ingin bersiap-siap kembali ke tempat Siti Aisyah melakukan qadha'nya. Maka saat itu adik-adikku, tiba saja dikatakan ada seorang tentara daripada tentara kaum muslim. Yang mana tentara kaum muslim tadi adik-adikku
kehilangan daripada kantung uang dinar dan dirhamnya. Maka dia sengaja meminta izin daripada rombongan tentara untuk mencari kantung uang dinar dirham tadi. Ketika si tentara yang seorang diri tadi sedang mencari, yang dikatakan bernama Sofwan bin Mu'attal, maka Sofwan tadi mencari daripada kantung dinar dirhamnya. Ketika mencarinya, tidak ketemu daripada kantung uangnya, tetapi dia dari kejauhan melihat ada kain berwarna hitam yang dia menjadi penasaran, kain apa yang berada di tengah padang pasir. Nah, adik-adikku, kira-kira apa ya yang akhirnya ditemukan oleh Sayyidina Sofwan bin Mu'attal? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Ya, adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Nah, adik-adikku, maka sahabat Sofwan pun dari kejauhan ketika ingin mencari kantong uang dinarnya yang hilang, tetapi ia malah menemukan kain hitam dari kejauhan. Dan ketika didekati nih adik-adik, ternyata kain hitam tadi menyelimuti seorang anak berusia 12 tahun. Tapi mungkin karena angin padang pasir yang sangat keras bertiup, maka terbukalah cadar daripada Siti Aisyah. Maka saat itu Sayyidina Sofwan melihat wajah Siti Aisyah dan sadar bahwasanya ini adalah putri Sayyidina Abu Bakar, dan ini yang pingsan adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sofwan tahu bahwasanya ini adalah Siti Aisyah karena Sofwan dulu sebelum turun ayat hijab telah melihat bagaimana wajah Siti Aisyah ketika belum memakai cadarnya. Maka adik-adikku, Sofwan tidak tega meninggalkan istri Nabi seorang diri di tengah padang pasir. Maka Sofwan pun turun daripada kudanya dan mengangkat tubuh Siti Aisyah dan dinaikkan ke atas kudanya. Sedangkan Sofwan menarik daripada memandu kudanya sampai menuju perbatasan kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, orang-orang yang ingin mencari Siti Aisyah pun tahu bahwasanya Siti Aisyah telah datang bersama sahabat Sofwan. Maka saat itu orang-orang berkata-kata, dan di antara yang berkata-kata dan bercakap-cakap adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu gembong dan kepala orang-orang munafik yang membuat berita palsu. Lihatlah, Siti Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat Rasulullah, yaitu Sofwan. Sofwan telah berselingkuh dengan Siti Aisyah. Maka saat itu Siti Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik Madinah telah berselingkuh dengan Sofwan. Maka Siti Aisyah pun masuk ke dalam keadaan pingsan, masuk ke dalam ruangannya dan rumah baginda Nabi. Saat itu nih adik-adik, Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad ingin bertanya kepada Aisyah, tetapi Aisyah dalam keadaan pingsan dan sakit. Nabi pun bingung antara mengikuti percakapan orang yang bahwasanya istrinya diselingkuhi oleh orang lain, atau Nabi percaya dengan istrinya. Maka dalam kebingungannya, Nabi selalu melihat ke arah langit, menginginkan malaikat Jibril turun dan memberikan solusi jawaban dari masalah yang terjadi ini. Maka dikatakan malaikat Jibril pun tidak turun-turun, dan Nabi setiap harinya mondar-mandir di depan kamar Siti Aisyah. Hingga pada suatu hari adik-adikku, Siti Aisyah tersadar dari pingsannya. Seketika itu Nabi Muhammad masuk, tetapi Nabi Muhammad masuk tidak dengan wajah biasanya, di mana biasanya Nabi tersenyum melihat istrinya, tetapi saat itu senyum pun hilang dari wajah Nabi. Siti Aisyah yang tidak tahu apa-apa dengan kejadian di luar, Siti Aisyah bingung dan melihat Nabi, tetapi tahu bahwasanya ada yang tidak benar, sehingga Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, betulkah engkau
telah berselingkuh dengan sahabatku Sofwan. Mendengar ini Siti Aisyah yang berusia 12 tahun pun nangis dan tidak dapat berbicara. Maka Nabi pun makin bingung. Nabi keluar dari kamar Siti Aisyah, meninggalkan Siti Aisyah. Tapi tiba saja turunlah malaikat Jibril, adik-adikku, menurunkan salah satu ayat daripada surat Baro'ah yang saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Siti Aisyah adalah wanita yang suci. Siti Aisyah adalah istri Nabi yang paling mulia dan tidak ada daripada Siti Aisyah berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Maka saat itu Nabi senang. Maka dikatakan Nabi sangat-sangat senang sehingga Nabi pun akhirnya masuk lagi ke dalam kamar Siti Aisyah dengan riang gembira dan dengan senyumnya, membawa segelas susu yang dimana saat itu nih adik-adik Nabi meminumkan susu tadi, gelas susu tadi ke Siti Aisyah yang sedang terbaring sakit. Siti Aisyah pun senang dan saat itu Nabi ikut meminum air susu dari gelas yang telah diminum oleh Siti Aisyah. Tetapi ketika Nabi meminumnya nih adik-adik, ujung gelasnya diputar oleh baginda Nabi. Siti Aisyah melihat dan bertanya, wahai suamiku, apa yang kau lakukan? Maka apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya aku ingin mencium bekas di mana bibirmu telah ada di tempat tersebut. Maka aku pun memutarnya. Maka Siti Aisyah pun senang dan saat itu Nabi pun lega dengan berita dan ayat dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, saat itu Nabi Muhammad pun keluar dan memutuskan bahwasanya setiap orang munafik yang telah membuat berita palsu dan menfitnah daripada istrinya Siti Aisyah harus mereka dipecut dengan 8 kali pecutan. Maka saat itu orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang munafik Madinah lainnya yang membuat berita palsu tidak benar ini pun dipecut oleh sahabat-sahabat lain sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 80 kali. Setelah dipecut, selesai kisah Siti Aisyah istri baginda Nabi. Tetapi begitulah zaman berganti zaman, abad berganti abad, hingga muncullah orang-orang yang mengaku daripada kalangan orang-orang Syiah yang mereka mencaci maki istri-istri Nabi, di antaranya Siti Aisyah. Mereka katakan Siti Aisyah berselingkuh. Mereka pun mencaci maki ayah Siti Aisyah, mertua Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sehingga dengan cacian tadi Allah jadikan orang-orang Syiah hingga saat ini setiap tanggal 10 di bulan Muharram, hari Asyura, mereka memecut diri mereka masing-masing sebanyak 80 kali. Di zaman Nabi mereka sengaja dipecut orang-orang munafik tadi, tapi di zaman ini orang-orang Syiah dipecut dengan diri mereka sendiri sebagai hukuman atas mereka karena mereka telah daripada memfitnah istri-istri Nabi, yaitu Siti Aisyah. Adik-adikku, Siti Aisyah juga dijuluki sebagai Humairah. Apa Humairah? Wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Siti Aisyah dikatakan sangat cantik dan bahkan termasuk istri Nabi yang paling cantik. Siti Aisyah dinikahi oleh Nabi umur 7 tahun di Mekah dan tinggal bersama Nabi usia 9 tahun di Madinah, dan ketika Nabi wafat di usia 63 tahun, Siti Aisyah saat itu adik-adikku berumur baru 18 tahun. Dan Siti Aisyah termasuk daripada istri Nabi, bahkan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku tentang kisah Siti Aisyah istri baginda Nabi yang mulia. Fa insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.